Hey guys, jumpa lagi dalam pembahasan SKB Perawat guys. Gimana, sudah siap untuk latihan soal kali ini? Ini dia beberapa soalnya and let's go. Question number 1. Ketika home visit, perawat menjumpai lansia 60 tahun yang tinggal bersama suaminya. Suaminya mengatakan klien cenderung menyendiri di kamar, tidak banyak berinteraksi, bahkan marah jika suaminya mendekati tanpa dipanggil. Hal ini terjadi sejak sebulan lalu setelah anaknya meninggal. Suami klien hanya bertemu klien ketika mengantar makanan dan membersihkan kamarnya. Apakah jenis instrumen pengkajian yang tepat digunakan perawat? Soal pertama, instrumen pengkajian apa yang tepat nih guys? Nah, untuk menentukan instrumennya tentu kita harus tahu masalah dari klien ini. Dan di sini data yang muncul itu kliennya cenderung menyendiri di kamar, tidak banyak berinteraksi, bahkan marah jika suaminya mendekati tanpa dipanggil. Hal ini terjadi sejak sebulan lalu setelah anak klien meninggal. Ini mengarah kemana guys? Ini gejala dari depresi guys. Ini gejala dari depresi ya. Sering menyendiri di kamar, tidak mau berinteraksi, dan bahkan marah, suka emosian. Itu gejala depresi ya guys. Ini bisa dipicu dari kehilangan. Ini kan pasiennya baru kehilangan anaknya. Nah, kalau pasien dengan depresi berarti instrumen pengkajian yang tepat yang digunakan ialah pengkajian GDS guys. Jawabannya yang A, Geriatric Depression Scale, untuk menilai tingkat depresi lansia, bukan gula darah sewaktu ya. Dan kalau yang lain ini MNA itu Mini Nutrition Assessment untuk menilai nutrisi pasien. Kalau MMSE itu Mini Mental State Examination guys, itu untuk menilai kognitif lansia. Kalau indeks CATS ini untuk menilai tingkat kemandirian lansia dalam ADL ya. Kalau yang terakhir SPMSQ ini singkatan dari Short Portable Mental Status Question. Nah, ini untuk menilai status intelektual lansia. Jadi yang paling tepat itu GDS, Geriatric Depression Scale, karena masalahnya dia depresi, seperti itu. Oke, kita lanjut soal kedua. Seorang klien B diinstruksikan dokter untuk meminum tablet ibuprofen 0,4 gram apabila nyeri sedang terasa. Ibuprofen tersedia dalam kemasan adalah 200 mg. Berapa tablet harus diminum oleh klien apabila nyeri sedang terasa? Berapa tablet nih yang harus diminum? Di sini yang diminta itu 0,4 gram, sedangkan sediaannya itu 200 mg. Berarti kita jadikan dulu yang gram itu menjadi miligram. 0,4 gram, 1 gram berapa mili? 1000 mili ya. Berarti 0,4 gram sama dengan 400 mg. Mudah kan sudah? Yang diminta itu 400 mg, sedangkan sediaannya itu 200 mg. Berarti tablet yang harus diminum itu 2 ya guys. Jawabannya yang B. Karena sedianya kan 200 mg. Kalau 2 tablet sudah jadi 400 mg sesuai dengan instruksi dokter. 0,4 gram atau 400 mg. Seperti itu. Oke, next soal ketiga. Seorang anak laki-laki usia 3 tahun dibawa ke IGD RS dengan keluhan diare 10 kali cair. Anak gelisah dan mudah marah. Mata cekung. Anak merasa haus dan minum dengan lahap. Cubitan perut kembali dengan lambat, mukosa bibir kering. Pada kasus di atas, anak tersebut masuk ke dalam derajat dehidrasi apa? Oke, derajat apa nih guys? Jadi ini anaknya diare 10 kali cair, gelisah, mudah marah, mata cekung, merasa haus dan minum dengan lahap, cubitan perut kembali dengan lambat, mukosa bibir kering. Itu termasuk dehidrasi? Iya, benar sekali. Dehidrasi sedang, guys. Jawabannya yang C. Karena di sana anaknya masih mau minum ya, guys. Merasa haus dan minum dengan lahap. Itu masih termasuk dehidrasi sedang. Kalau dehidrasi berat itu sudah tidak mau minum. Sudah latergi ya, sudah latergi, tidak mau minum. Kemudian matanya sama-sama cekung, nadinya juga menurun, nafasnya meningkat. Turgor kulit juga memanjang. Jadi di sini kuncinya itu yang sangat membedakan itu karena dia masih haus dan minum dengan lahap. Berarti itu masih derajat sedang. Jadi jawabannya yang C.
And next question number 4. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis leukemia. Hasil pengkajian HB 6,4. Pasien direncanakan untuk transfusi darah. Perawat telah memasang jalur intravena dan memberikan NaCl 0,9%. 50 cc darah yang sudah disiapkan kemudian dihangatkan. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat? Apa jawaban kalian, guys? Ya, jawaban yang benar ialah yang C, mengecek label dan mencocokkannya, guys. Pasti teman-teman sudah tahu semua kan? Karena ini memang hal penting sekali ya. Kita harus mencocokkan dulu sebelum kita benar-benar memasang transfusi darah. Jadi setelah darah dihangatkan, mau memasukkan darah ke pasien, kita harus benar-benar ngecek dulu. Karena kalau salah itu bisa fatal ya, berbahaya. Oke, kita lanjut soal kelima. Perawat sedang menjelaskan kepada ibu bayi bahwa hari ini bayi akan diberikan imunisasi untuk mencegah TBC. Apakah imunisasi yang akan diberikan kepada bayi? Imunisasi untuk mencegah TBC, guys. Apa nih? Tapi di pilihan jawabannya itu gak cuma jenis imunisasinya ya, tapi juga di sana ada dosisnya sama cara pemberiannya. Jadi teman-teman harus tahu. Jawaban yang benar ialah yang B, guys. BCG, dosisnya 0,05, cara pemberiannya intrakutan. Seperti itu. Nah, ini guys, hal yang terkait dengan imunisasi pada anak. Itu lengkap sudah, di sana sudah ada jenis imunisasinya, dosisnya, usianya, cara pemberian, lokasi pemberian. Ya, ini untuk mempermudah biar teman-teman hafalnya itu lebih mudah, seperti itu. Oke, kita lanjut soal ke-6. Seorang perempuan 17 tahun terkena luka bakar dengan luas 4x5 di bagian paha kanan. Luka tampak merah, tidak adanya bule, dan terasa nyeri jika ditekan. Derajat berapakah luka bakar pada pasien tersebut? Derajat apa nih guys? Nah ini dia ya, klasifikasi derajat luka bakar itu ada 3 ya. Derajat 1, derajat 2, derajat 3. Kalau derajat 1 itu mengenai lapisan epidermis atau lapisan kulit luar dan tampak merah, kering, dan terasa sakit. Kalau lapisan kedua itu mengenai lapisan epidermis dan sebagian dermis. Kulitnya merah, lecet, melepuh. Ini melepuh ini ada bule, bengkak, nyeri hebat. Kalau lapisan 3 mengenai seluruh lapisan dermis atau lebih dalam lagi. Kulitnya tampak putih atau bisa hangus, kasar dan tidak terasa nyeri, sudah mati rasa. Gitu ya guys. Dan sekarang kita kembali ke soalnya. Di soal dijelaskan bahwa lukanya tampak merah, tidak adanya bule dan terasa nyeri jika ditekan. Derajat berapa guys? Iya, derajat 1 itu guys, jawabannya yang A. Karena di sini lukanya merah dan tidak adanya bule. Baru kalau ada bule itu derajat 2. Juga di sini terasa nyeri jika ditekan. Kalau derajat 3 itu sudah tidak nyeri, mati rasa. Jadi paling cocok itu derajat 1. Jawabannya yang A. Dia masih mengenai lapisan epidermis, lapisan kulit luar. Gitu guys. Oke, kita lanjut soal ke-7. Seorang laki-laki 33 tahun dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran 3 jam yang lalu. Hasil pengkajian membuka mata dengan rangsangan nyeri, menggerang, mengerang, dan TD 160/90 mmHg, nadi 101 kali per menit, RR 29 kali per menit, pupil anisokor kiri, hasil CT scan menunjukkan perdarahan intrakranial. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, kira-kira apa nih guys kalau kondisi pasiennya seperti ini? Jadi jawabannya yang benar ialah yang C guys, kolaborasi pemberian manitol 20%. Ini kan pasiennya mengalami perdarahan di intrakranial. Dan perdarahan intrakranial inilah yang menyebabkan tekanan intrakranial itu meningkat. Kan itu ketambahan volume cairan, ketambahan darah. Jadi dia menekan organ-organ otak yang lain sehingga itu bisa menyebabkan penurunan fungsi guys. Maka dari itu kenapa orang stroke itu bisa bicaranya pelo atau kelemahan pada anggota gerak kanan, kiri, seperti itu guys. Jadi fungsi manitol di sini untuk mengeluarkan cairan yang tertahan itu agar meminimalisir penurunan fungsi itu guys. Pasti sudah paham kan? Tapi untuk merefresh kembali ya, seperti itu. Oke guys, ini jadi soal terakhir kita untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan, dan semoga bisa lulus CPNS tahun ini ya. Oke, see you, good luck, bye.